Samuel Eto'o tegaskan tak ada pemain lain sekelas Messi. Ex-striker Inter Milan itu yakin bahwasannya La Pulga berada pada level pada pemain-pemain lain tak ada yang mampu mencapainya. Jika waktu membuat banyak pemain performanya menurun, tetapi menurut Samuel Eto'o, waktu justru membuat bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi menjadi berkembang. Messi adalah anak yang tenang, tetapi dia juga selalu menunjukkan kepribadiannya, kata Eto'o dilansir dari Marca. Berlalunya waktu mengubah kita semua, namun perbedaannya adalah bahwa itu telah membuat Messi menjadi meningkat. Saya mencintainya, saya belum pernah melihat orang seperti dia. Untuk itu saya selalu mengatakan bahwasanya dia adalah yang terbaik dalam sejarah. Sekarang dia beradaptasi dengan klub barunya dan dia melakukannya dengan sangat baik, tambahnya. Saya baru-baru ini melihat Leo mengeluh kepada wasit sepertinya saat melawan Peru. Dia adalah pemain yang tidak banyak bicara, yang tidak pernah mengeluh, dan jadi jika dia mengeluh itu pasti karena sesuatu yang serius. Leo seperti adik saya sendiri, saya melihatnya tumbuh dan saya sangat mencintainya. Tetapi jika saya berbicara mengenai dia tentang sepak bola, saya akan terus mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di dunia ini. Hitung-hitungan pajak jadi ganjalan PSG pertahankan Kylian Mbappe. PSG disebut sudah ambil ancang-ancang untuk melepas Mbappe jika dirinya benar-benar hengkang dan merapat ke Real Madrid. Kendati begitu, PSG masih berupaya mempertahankan pemain berusia 22 tahun tersebut dan tak cuma Los Blancos yang kukuh menggait Mbappe, Liverpool juga dikabarkan siap memboyong Mbappe ke Anfield pada tahun depan. Namun dibalik panasnya bursa transfer pemain tersebut, ada pertimbangan lain yang membuat PSG semakin berat untuk mempertahankan Mbappe. Perhitungan pajak yang perlu dibayarkan klub atas Mbappe ternyata tidak murah. Kondisi tersebut berbeda dengan atlet kebanyakan yang status residennya dianggap sebagai subjek pajak luar negeri atau SPLN. Berdasarkan hukum pajak Perancis, para pemain asing yang berada di negara tersebut selama kurang dari 8 tahun tidak perlu membayar seluruh pajaknya. Salah satunya yakni Sergio Ramos. PSG berhasil menghindari pembayaran pajak hingga 30% dalam kontrak kerja mereka. Sementara itu, mereka harus membayar penuh pajak Mbappe. Dengan kata lain, PSG akan membayar Mbappe lebih mahal ketimbang pemain lainnya, bahkan Neymar sekalipun. Keputusan ini cukup dilematis mengingat usia sang Mbappe yang masih sangat muda. Kehilangan seorang atlet muda akan menjadi kerugian besar bagi dunia sepak bola Prancis. Hingga kini, PSG masih berupaya memperpanjang kontrak atas Mbappe. Nama Mbappe memang sangat lekat dengan Real Madrid, namun betapapun kuat Los Blancos mencoba menariknya, belum juga ada kesepakatan sampai kini. Penyebab Mauricio Pochettino segera gabung Manchester United lawan Manchester City jadi laga terakhir bareng PSG? Menurut jurnalis Daily Mail Chris Wheeler, Mauricio Pochettino berpotensi ditunjuk sebagai pelatih Manchester United dalam beberapa hari ke depan. Sekarang yang jadi pertanyaan, bukannya Mauricio Pochettino masih terikat kontrak dengan sang klub PSG hingga 30 Juni 2023? Kabarnya, Mauricio Pochettino tak akur dengan direktur olahraga PSG Leonardo de Araújo. Karena itu, dalam laporan Chris Wheeler, Mauricio Pochettino berniat meninggalkan PSG jika Manchester United memberikan penawaran kepadanya. Mauricio Pochettino siap meninggalkan PSG dan menjadi pelatih Manchester United sekarang. Dapat dipahami, Pochettino bersiap meninggalkan PSG karena ia tak bahagia berada di Paris. Lanjut Chris Wheeler. Jika Mauricio Pochettino undur diri dari PSG, maka Manchester United bak mendapatkan durian runtuh. Setelah memecat Ole Gunnar Solskjaer, awalnya Manchester United berniat menunjuk pelatih interim untuk memimpin tim hingga akhir musim 2021-2022. Barulah pada musim panas 2022, Manchester United menunjuk pelatih permanen. Karena itu, akankah laga Manchester City versus PSG bakal jadi perpisahan Mauricio Pochettino dalam skuad Lopogi siang? Akhir pekan lalu saat PSG menang 3-1 atas Nantes di Liga Prancis 2021-2022, Mauricio Pochettino menghampiri tribun Stade Parc des Princes. Mauricio Pochettino melambaikan tangan kepada para fans yang datang langsung ke stadion. Bukan tak mungkin itu merupakan salam perpisahan Mauricio Pochettino kepada fans PSG. Dan jika Mauricio Pochettino menjadi pelatih Manchester United, siapakah yang akan membesut PSG? Nama Zinedine Zidane kencang dikabarkan siap menjadi suksesor Mauricio Pochettino di PSG. Januari, Juventus datangkan gelandang PSG ini.
Klub Serie A Juventus dilaporkan masih penasaran dengan Leonardo Paredes. Si nyonya tua dilaporkan akan kembali mencoba merekrut sang gelandang PSG di musim dingin nanti. Paredes merupakan salah satu gelandang top yang dimiliki oleh PSG. Dilansir dari Calcio Mercato, Juventus masih penasaran dengan sang gelandang. Mereka dikabarkan akan mencoba merekrut Paredes lagi di tahun 2022. Menurut laporan tersebut, Juventus sangat tertarik merekrut Paredes karena Massimiliano Allegri masih kurang puas dengan performa para gelandangnya. Sang manajer menilai lini tengah Juventus saat ini performanya masih kurang oke, sehingga ia berencana mendatangkan gelandang baru ke Turin. Paredes dinilai bakal jadi opsi yang menarik bagi Juventus karena sang gelandang punya pengalaman yang cukup kaya di Serie A bersama dengan AS Roma, sehingga ia dinilai bisa memberi nilai plus bagi skuad Juventus. Laporan itu mengklaim bahwasanya asa Juventus untuk memboyong Paredes bisa jadi kenyataan karena sang pemain ingin cabut dari PSG. Sang gelandang tidak betah berada di ibu kota Prancis karena ia minim sekali mendapatkan jam bermain. Itulah mengapa jika Juventus menawarinya kesempatan untuk kembali bermain di Serie A, sang gelandang tidak akan pikir dua kali untuk kembali. Juventus tidak perlu keluar uang terlalu besar untuk merekrutnya. Tebusan senilai 22 juta euro dilaporkan cukup untuk membawa sang pemain pindah ke Turin.